Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, sahabat UPTQ dimanapun Anda berada, Hasan Al-Basri pernah berkata bahwasannya atribut terbaik yang bisa dimiliki seorang mukmin adalah sifat pemaaf. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saling memaafkan lahirkan persatuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Di dalam hadis dikatakan bahwa pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Bukankah itu menjadi bukti bahwasannya ampunan Allah sangatlah luas? Dalam memberikan ampunan, Allah tidak melihat rupa, tidak melihat harta, dan tidak melihat kasta. Lantas, mengapa kita yang hanya berstatus sebagai hamba amatlah sulit memaafkan setiap kesalahan saudaranya? Seringkali nafsu menguasai jiwa, sehingga hati nurani seakan sulit terbuka. Seringkali terjebak amarah di dalam dada, sehingga kata maaf seakan tidak ada. Ketika orang lain melakukan kesalahan, bukannya memaafkan, tapi malah memperpanjang permasalahan, memperkeruh keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permusuhan. Padahal di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 149, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan suatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Di dalam kitab Taisirul Kalimir Rahman min Tafsiri Kalamil Mannan halaman 231, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di menyatakan bahwasannya ketika orang lain melakukan suatu keburukan, entah itu terhadap tubuh kita, harta kita, ataupun kehormatan kita, hendaklah kita dapat memaafkannya. Karena setiap balasan itu akan sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa yang memaafkan karena Allah, niscaya Allah akan memaafkan kesalahannya. Dan barang siapa yang berbuat baik, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya. Dalam kitab Taisirul Karimir Rahman min Tafsiri Kalamil Mannan halaman 231, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwasannya ketika orang lain melakukan keburukan kepada kita, entah terhadap tubuh kita, harta kita, ataupun kehormatan kita, hendaklah kita mampu memaafkannya. Karena setiap balasan akan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Barang siapa yang memaafkan karena Allah, niscaya Allah akan memaafkannya. Dan barang siapa yang berbuat baik, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya. Ibnu Qayyim juga pernah berkata dalam Bada'iul Fawaid jilid 2 halaman 468 bahwasannya, wahai anak Adam, bahwasannya di antara dirimu dengan Allah terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui kecuali olehnya. Jika engkau ingin Allah memaafkanmu, maka maafkanlah kesalahan hamba-hambanya. Pemirsa, sahabat UPTQ dimanapun Anda berada,
Saling memaafkan bukanlah tanda kelemahan ataupun kekalahan. Saling memaafkan sejatinya bukan hanya dalam keadaan senang ataupun susah, dan bukan setiap kita berbuat kesalahan. Saling memaafkan memiliki banyak keutamaan, bukan saja menjadi jembatan kita mendapat ampunan dari Allah, tetapi juga menjadi cikal bakal lahirnya persatuan. Persatuan yang didambakan setiap insan, persatuan yang melahirkan kebahagiaan, serta persatuan yang membuahkan ketentraman dan kebahagiaan. Pemirsa, sahabat UPTQ yang dirahmati oleh Allah, saling memaafkan bukanlah tanda kelemahan ataupun kekalahan. Saling memaafkan sejatinya bukan saja dalam keadaan senang ataupun susah, dan juga bukan hanya bagi orang yang bersalah. Saling memaafkan memiliki banyak keutamaan. Selain jembatan kita mendapat ampunan dari Allah, juga menjadi cikal bakal lahirnya persatuan. Persatuan yang didambakan setiap insan, persatuan yang melahirkan kebahagiaan, serta persatuan yang membuahkan kenyamanan dan ketentraman. Tali silaturahmi antar saudara akan tetap saling terjaga, perasaan dendam akan sirna sehingga kita menjadi hamba yang mulia. Di dalam Islam, kita dilarang untuk saling bermusuhan dan mendiamkan antar saudara. Di dalam hadis dikatakan dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyah yura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka bertemu namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Pemirsa, sahabat UPTQ yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, bulan Ramadan ini harus dijadikan kesempatan kita untuk memupuk rasa persatuan dengan saling memaafkan. Karena pada hakikatnya, untuk menciptakan persatuan, kita membutuhkan hati yang penuh dengan kesucian serta jiwa yang bersih dari kesalahan. Buka puasa, minumnya sirup. Habisnya langsung aja makan. Alangkah indahnya hidup tatkala kita saling memaafkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.